Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana keadaannya? Semoga teman-teman selalu senantiasa diberi kesehatan dan sehat walafiat dimanapun teman-teman berada. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali pada pembelajaran mingguan kita di minggu ke-12 dengan tema yang sama, yaitu adalah Giving Opinions di bahasa Inggris kelas 9. Nah teman-teman, pada materi hari ini kita akan belajar tentang isu sosial di lingkungan sekitar kita. Kita akan mengangkat sebuah kasus atau kita akan mempelajari bagaimana giving opinions itu untuk menyikapi isu sosial yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada banyak teman-teman, kita menyiapkan dulu alat tulisnya, pena, buku, semua yang berkaitan dengan pembelajaran. Dan juga kalau teman-teman ingin menyiapkan air minum, boleh saja. Di saat teman-teman mendengarkan video pembelajaran ini, nanti kalau haus tinggal minum saja, agar teman-teman dalam kondisi yang fresh, segar, dan tidak kacau atau ya tertekan lah gitu teman-teman. Nah, adapun adab sebelum ilmu. Say what is true, attract in my behavior. Hadis Yurayat Ahmad. Itu adalah katakan yang benar karena sesuatu itu akan kembali kepada yang benar. Keberanian, berani menyuarakan kebenaran. Empati, memahami perasaan orang lain saat berdiskusi. Etika, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Nah, jadi teman-teman, kalau kita kembali lagi flashback ke minggu-minggu sebelumnya, kita sudah belajar tentang keberanian, empati, etika, dan sebagainya. Apa tujuan kita hari ini? Yang pertama itu adalah berinteraksi, mampu melakukan percakapan untuk memberi pendapat. Nah, ya teman-teman, berinteraksi ini dalam giving opinions itu sangat diperlukan sekali. Karena dengan kita berinteraksi, maka giving opinions akan terjalankan. Tanpa ada interaksi, bagaimana kita akan menjalankan giving opinions? Dan yang kedua adalah kumpulkan data, mengidentifikasi isu nyata di kecamatan selebar. Nah, atau di kecamatan tempat teman-teman berada nih. Kita lihat dulu nih isu nyata dari isu sosial itu apa saja yang ada di lingkungan. Apakah kejahatan kenakalan remaja atau ada penyimpangan yang lainnya gitu teman-teman. Dan yang terakhir adalah asertif, mempertahankan pendapat dengan cara yang sopan. Jadi waktu kita memberikan pendapat, waktu kita memberikan kritik, kita itu dengan cara yang sopan. Jadi walaupun kita mempertahankan pendapat, tapi dengan cara yang sopan, bukan dengan cara yang anarkis. Dan ada pun sosial isu di Indonesia. Nah, ini teman-teman. Yang ada di Indonesia itu salah satu contohnya itu adalah di Pantai Panjang yang kita rasakan saat ini di Kota Bengkulu. Itulah sampah plastik menjadi masalah besar bagi pariwisata dan lingkungan kita. Nah, critical thinking, berpikir keras. What is your opinion about the plastic waste in Salebar area? It's okay for bad. Apakah ini baik atau tidak? Jadi teman-teman, sampah yang ada di Pantai Panjang kita ini apakah termasuk sampah yang baik ataukah sampah yang merusak? Apakah enak dipandang ataukah tidak enak dipandang? Itu teman-teman yang perlu kita pecahkan. Apa trapping jam atau parkir? Nah, trapping jam itu adalah macet-macet. Tapi alhamdulillah di Bengkulu sendiri jarangnya kita melihat kemacetan. Mungkin kita lihat saja di Jakarta ya teman-teman contohnya. Nah, di Jakarta itu kan setiap jam, setiap hari, setiap detik mereka selalu macet. Pasti selalu macet. Dan juga ini pasti ada namanya parkir liar. Udah tahu jalan macet, mereka malah parkir di bahu jalan atau di pinggir jalan. Inilah penyebab kemacetan itu. Masalah kemacetan nih, parkir liar dan penertiban pedagang seringkali memicu perdebatan di masyarakat. Kemacetan di jam pulang sekolah, kurangnya lahan parkir resmi, dan pedagang kaki lima di trotoar. Nih, giving your opinion. Bagaimana cara menyampaikan pendapat dalam bahasa Inggris? Nah, mungkin teman-teman hampir 12 minggu kita di sini, apakah teman-teman sudah bisa untuk belajar bahasa Inggris menggunakan giving opinionnya? Apakah kata-katanya sudah mulai masuk dalam otak? Apakah sudah ada peningkatan dalam diri kita? Bagaimana cara penyampaian pendapat itu dalam bentuk bahasa Inggris? Semoga teman-teman sudah bisa ya, karena ini sudah hampir 12 minggu kita pertemuan di bahasa Inggris kelas 9.
Dan ada pun ekspresi, kunci ekspresi. Nah, ini teman-teman giving opinion. I think, in my opinion, from my perspective, berdasarkan dari perspektif saya, ini adalah bentuk dari giving opinion, memberikan pendapat. Nah, ini I think. Menurut saya, pendapat tuh, menurut saya, in my opinion, in mana kalau berdasarkan pikiran saya atau berdasarkan pendapat saya, itu from my perspective, berdasarkan dari sudut pandang saya, gitu. Adapun agreeing itu adalah setuju. I totally agree with you. Aku sangat-sangat setuju padamu. That's actually what I think. Itu sangat betul apa yang aku pikirkan. Itulah bentuk dari agreeing atau setuju. You're right. Kamu benar gitu. Dan adapun bentuk dari disagreeing itu adalah I disagree with that. Aku tidak setuju dengan itu. I see your point, but aku melihat poinmu tapi, nah ini yang tapi ini bikin dia tidak setuju itu. I'm not sure about that. Aku tidak terlalu yakin tentang hal itu. Nah, itu kan bentuk dari tidak setuju, teman-teman. Dan adapun selanjutnya itu adalah data collection. How? Bagaimana? Sebelum berpendapat, kita butuh fakta. Mari berkolaborasi dengan tokoh masyarakat atau ketua RT. Data yang akurat membuat pendapat kita lebih dihargai. Roleplay forum warga. Nah, ini mulai simulasi ya teman-teman. Teman-teman boleh simulasi di kecamatan teman-teman sendiri yang ada di lingkungan sekitar atau nanti waktu kita pertemuan offline. Ini ada pun how will you be evaluasi. Sama seperti minggu-minggu sebelumnya, itu adalah interaksi lisan, kualitas pendapat, etika, sangat baik, di checklist itu gitu teman-teman. Selanjutnya adalah waktunya refleksi. Did you use the correct ekspresi? Apakah kamu sudah benar untuk ekspresi kamu menyampaikan? Was I brave enough to speak? Apakah saya sudah berani untuk berbicara? Did I respect my friend? Finian, apakah aku sudah respect tentang pendapat teman-temanku? Setiap pendapat kalian sangat berharga bagi perubahan sosial gitu teman-teman. Oke teman-teman, sampailah kita di penghujung materi pada minggu ke-12 ini. Semoga teman-teman paham apa yang disampaikan. Jika memang ada pertanyaan, silakan tanyakan saya langsung di Japri atau di kolom LMS. Lebih kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you, bye-bye.